Bib, mohon izin Bib, penjelasannya silakan ke depan Bib. Mohon izin silakan. Udah duduk yuk. Ya alhamdulillah. Jadi memang kita manusia kadang-kadang punya kesombongan. Itulah kodratnya manusia. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hidup terserah Anda. Tapi ingat, akan mati. Besok kita akan mati. Boleh kamu bilang, "Oh, saya ini berani, kuat." Tapi ketahuilah bahwasanya kita ini adalah manusia. Ada yang namanya kecil hatinya. Dalam ayat Al-Quran jelas, Gadarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuki. Kami berikan kepada engkau kematian, maka kami tidak akan dikalahkan. Jadi ada orang nih, manusia nih, merasa luar biasa, hebat. Coba lihat dirinya bagaimana. Coba sekali-sekali naik pesawat. Ibu lihat tuh gedung-gedung tinggi, jadi kecil. Betul nggak? Apalagi manusia, kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita dikabarkan kematian, kita punya hati ciu. Betul apa kagak? Orang yang kayak gitu tuh tadi, Sapri, itu namanya orang pengecut. Pengecut. Kelihatan nih Habib. Iya. Jangan-jangan nih pribadi kali ini. Enggak, Habib. Pengecut yang seperti itu. Yang namanya kematian, tidak ada yang berani dengan kematian. Karena kematian itu adalah awal dari kehidupan. Yang bisa menentukan kita. Yang bisa menentukan kita nanti di sana. Dari kematian bisa menjadi su'ul khatimah atau husnul khatimah. Betul nggak Bu? Sekarang nih ada yang matinya su'ul khatimah, na'udzubillah min. Kita lihat kan banyak sekarang teknologi di Instagram, ada orang yang lagi dangdut, dung tepluk, jatuh. Padahal badannya kuat, sehat, berani. Tapi kalau udah urusan mati, sedih. Kalau urusan mati, takut. Ada juga yang lagi baca Quran, lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meninggal dunia. Semoga mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin ya Allah, amin. Kan sering-sering baca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, semoga kita ditutup dengan pungkasan yang baik. Kita ditutup dengan kebaikan, sehingga kita besok meninggalnya dalam keadaan baik, husnul khatimah. Seperti mereka-mereka orang-orang aslafun salihin, para ulama-ulama terdahulu yang meninggalnya luar biasa atas kebiasaannya. Makanya janganlah jadi manusia ini sombong, berani, pura-pura. Ketahuilah kodratnya manusia itu sebenarnya ajubun, penakut. Takut di dalam hatinya. Jangan pura-pura berani. Kematian dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga siapapun kita, nggak pandang mulu mau dia statusnya kaya miskin, tetap mati. Bakal takut. Mau dia ustadz, mau bukan, tetap mati gitu ya. Ama takut, ama mati pasti takut. Pasti takut. Tapi gini Bib, nih saya mau nanya nih, berhubung dengan orang yang olahraga ekstrim segala macam, itu kan sebenarnya dia kan menantang maut. Ya. Itu kalau seandainya dia mati, hitungannya bunuh diri apa enggak tuh jadinya kalau kayak gitu? Bunuh diri kalau mati. Astagfirullah, langsung tiket ke neraka dong. Nauzubillah ya Allah. Kita ini harus menjaga badan kita. Benar. Jangan sampai mencelakai badan kita. Nih, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Dari mana nih? Udah lanjut belum nih ya? Belum ya, sebelah sini ya. Coba minta teman-teman diganti. Oh, ini dia Feby Duwiwiu. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Ibu Ustazah. Aku ingin bertanya, kedua orang tuaku sudah tidak ada, tapi aku masih punya kakak kandung walaupun beda ibu. Jika aku menikah nanti, apakah boleh wali nikahku adalah adik almarhum bapakku? Walaupun sebenarnya kakakku masih ada, tapi aku nggak mau dia yang nikahin karena dia tidak peduli denganku. Mohon pencerahannya Pak Ustadz dan Ibu Ustazah. Terima kasih banyak. Kita minta jawabannya dari Habib Abdallah yang jawab, silakan. Ya, jadi begini, yang berhak mewakili daripada
yaitu pernikahan. Yang pertama ayah ke atas, Ke atas. ayah kakek Ayah. atau ayahnya kakek terus. Betul. Yang kedua anak ke bawah, anak, cucu. Yang ketiga saudara kandung, baru yang keempat paman. Itu berurutan tuh. Kalau ada paman, tadi pertanyaannya kalau ada paman sama saudara kandung, maka saudara kandung yang berhak, bukan paman. Kalau pamannya yang nikahin, saudara kandungnya ada, tidak sah. Tidak sah. Harus saudara kandung Ya gitu. Allah. Kalau misalnya beda ibu, tetap. Tetap. Kalau satu bapak gitu ya. Satu bapak. Ini Masya Allah itu Mbak ini. Jadi nggak boleh Mbak, kalau bisa kakaknya tetap. Makanya walaupun baik-baikin kakaknya, jangan marah-marahin. Beliin martabak aja lah, dua bungkus, ntar juga baik dia. Masya Allah luar biasa. Kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Pertanyaan dari email nih, nggak ada gambarnya, dibacain aja ya. Nih, saya menceraikan suami saya karena dia di PHK. Astagfirullahaladzim. Boleh apa tidak? Yuk kita minta Habib lagi yang jawab, silakan. Ini sebenarnya pertanyaan juga gini. Sebenarnya yang berhak menceraikan itu suami kepada istri. Kalau istri itu meminta cerai kepada suami. Sebenarnya kalau gara-gara PHK doang minta cerai, wah repot. Banyak yang cerai Pas nanti. kira udah cerai katanya laki jadi orang kaya. Wah nyesel deh katanya gitu ya. Asal dia. Jangan, nggak boleh, jangan. Iya, Doain. jangan. Kalau lakinya atau suaminya di PHK, minta doa sama Allah supaya dapat lagi kerjaan. Rizki punya Allah, betul nggak? Dan Allah akan kasih itu. Tapi katanya tuh kalau misalnya abis di PHK ternyata ada lanjutannya. Ada lanjutannya. apa? Gara-gara bukan karena di PHK-nya, abis di PHK suaminya uring-uringan soalnya. Jadi dia nggak tahan nih, suaminya marah-marah terus. Katanya gimana Wah, nih, Bib? Fadli parah. Ya, Koreng-korengan ini Sabri nggak enak. Uring-uringan. Oh, Uring-uringan. Kalau koreng-korengan nggak diajak kemari, enak aja. Ya, Gimana, kalau Bib? semuanya dibaik-baikin, jangan sampai marah-marah. Oke. Ya nggak, suami istri kan harus bisa. Ya nggak, Masya menghibur Allah. daripada Tuh, suami. ya Ibu ya. Jadi kalau bisa sih jangan. Kita jadikan umur ini adalah sebagai modal dasar kita yang besar. Kesimpulannya, pakai umur ini dengan sebaik-baiknya. Sebab umur adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau sia-siakan selagi masih ada di dalam daripada tubuh kita. Masya Allah, amin amin ya robbal alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi